Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena kami masih diizinkan untuk bangun di pagi yang indah ini. Tidak banyak ya Bapa yang memperoleh sukacita di pagi yang indah ini Bapa. Namun Engkau memilih kami secara khusus untuk merasakan sukacita dan kedamaian di pagi yang indah ini ya Bapa. Untuk berkumpul bersatu hati bersama-sama dengan keluarga kami. Dan saat ini Engkau izinkan kami berada di Zoom meeting untuk kami bisa dapat belajar secara online ya Bapak. Berkati kami Bapak, berkati firman Tuhan pagi ini ya Bapak, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, namun dapat menjadikan kami teladan, menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Inilah doa dan sembahyang kami Bapak, yang kami alaskan semuanya hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Jadi bacaan hari ini terambil dari kitab 1 Korintus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Oke ya, yang sudah dapat boleh kasih nih TV reaction. Oke, thank you Rachel, thank you Dea. Yang lainnya ada yang sudah dapat? Oke, thank you Areta Miss TV sudah dapat 3 orang. Rachel nanti membaca ayatnya yang pertama, Dea membaca ayatnya yang kedua, Areta membaca ayatnya yang ketiga. Gitu ya. Oke ya, kita akan mulai untuk membacanya ya. 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Ya, oke, demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini ya. Jadi yang di sini yang Miss Devi akan bawa renungannya itu adalah tentang shalom. Ya, kalian tahu ya, kalian sering sekali mengucapkan shalom. Jadi di sini itu mau menekankan bagaimana sih sikap kita setiap kali kita bertemu dengan orang lain, entah keluarga kita, entah teman-teman kita gitu ya, atau orang yang berada di gereja, berada di tempat lain, atau ketika kita mengunjungi suatu tempat, apakah kita bersikap cuek, acuh tak acuh, atau malah kita terbiasa dengan mengucapkan shalom. Nah, shalom ini kan berarti memiliki arti yaitu damai sejahtera. Ya, sebenarnya ini bukan hal yang baru kalau kita teliti, kita sering mendengar gitu ya. Kalimat ini sudah sering dipakai apalagi waktu kalian belum daring gitu ya. Kalian masih luring, kalian sering sekali mendengar kata shalom, salam damai di sekolah gitu ya. Bahkan di gereja pun setiap hari Minggu ketika sebelum corona melanda, ketika kalian berjabat tangan, pasti yang dikatakan adalah salam damai sejahtera atau damai sejahtera bagimu, shalom alaikum gitu ya. Nah, di bacaan ayat yang ketiga dikatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi shalom ini tadi sudah Miss Devi katakan memiliki arti damai sejahtera, dan Rasul Paulus sendiri setiap kali berkunjung atau dia juga menulis surat selalu menggunakan kata ini sebagai salam pembuka dan penutup untuk perjumpaannya. Sebenarnya kalau kita mengucapkan kata ini setiap kali kita bertemu seseorang atau bertemu dengan orang lain, itu artinya kita sedang memberkati orang itu dengan kedamaian. Mungkin kata ini sudah nggak asing lagi ya bagi kita dan sering sekali kita udah gunakan gitu ya. Walaupun cuma yang kita baca hari ini berupa surat di dalam Alkitab, tapi marilah kita meneladani sikap dari Paulus ini. Setiap bertemu dengan saudara-saudara kita seiman ataupun tidak seiman dimanapun kita berada, mulailah menggantikan kata halo dengan shalom. Kenapa? Tanpa kita sadari kita membiasakan diri kita untuk belajar memberkati orang, walaupun kita suka, walaupun kita tidak tahu maksud dia akankah jahat sama kita atau enggak, tapi kita belajar untuk berdamai dengan keadaan, untuk selalu membagikan damai, membagikan berkat kepada orang lain. Gitu ya.
Jadi jangan hanya kita saat kita di gereja atau saat kita bercengkrama dengan saudara-saudara seiman saja, tapi kepada semua orang kala kita bertemu, kita belajar menggunakan kata shalom dengan membagikan sukacita, berkat, kedamaian itu kepada orang lain. Mungkin awalnya kita agak risih, agak aneh gitu ya. Tapi kelamaan kita akan terbiasa dan selalu menyapa saudara-saudara kita dengan kata shalom. Sedangkan di ayatnya yang pertama tadi sampai ayat yang ketiga itu Miss Devi pertegas lagi ya. Di situ ada dikatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan. Berarti mereka ini tidak hanya dibersihkan, tidak hanya diampuni dosanya, tapi sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Artinya kita yang juga, ya tidak hanya Paulus saja, kita juga dipanggil menjadi anak-anak Allah. Ketika kita disebut dengan anak-anak Allah, maka seharusnya sikap dan sifat Bapa kita itu menurun kepada kita, yaitu suka menjadikan diri ini kedamaian di tengah-tengah orang lain. Gitu ya. Yesus datang menghadirkan damai sejahtera. Maka dari itu ketika kita hadir, dimanapun kita berada, hadirkanlah kedamaian itu. Mulai dari ucapan shalom. Tapi bukan berarti ketika kamu benci sama orang itu terus kamu tetap bilang shalom. Enggak. Shalom itu ada sebelum kamu mengucapkan, berdamai dulu dengan hatimu, mengatakan shalom kepada orang lain, maka orang lain akan mendapatkan damai sejahtera itu. Ya, mungkin kalau kalian sering mendengarkan gitu ya, ucapan itu hanya di gereja, hanya di tempat-tempat rohani saja. Mulailah dari sekarang bagaimana ketika kalian hadir di suatu tempat, kalian menghadirkan damai itu dengan mengucapkan shalom. Tidak hanya orang lain yang mendapatkan damai, tetapi kalian pasti akan mendapatkan kedamaian itu. Ya, pesan dari Miss Devi hari ini, jadilah anak-anak pembawa damai sejahtera dimanapun kalian berada. Ini Miss Devi sering sekali mengucapkan ini ya. Jadi ketika kalian berada, orang lain tuh selalu mengucapkan, wah ketika dia hadir itu ada aura sukacitanya ya, ada kedamaiannya ya, bedalah pokoknya auranya. Jangan sampai malah kehadiran kita tidak mendatangkan kedamaian. Duh, kenapa sih orang ini lagi gitu ya. Dalam artian orang ini lagi karena kehadiran kita malah membuat orang lain itu tidak damai. Setiap kita datang ada keributan, setiap kita datang kita malah buat masalah, setiap kita datang kita malah buat orang lain kecewa. Gitu ya. Setiap kehadiran kita malah buat orang lain itu menjadi kesal, menjadi jengkel gitu ya. Usahakan mulai dari saat ini ketika kalian hadir dimanapun kalian berada, kalian adalah anak-anak pembawa damai sejahtera karena kalian adalah anak-anak Allah, terutama di dalam keluarga kalian. Jadi ketika keluarga kalian melihat kalian itu nyaman di dalam rumah, dan ketika kalian pergi, kalian dinantikan, kalian dikangenin. Karena apa? Seperti kehilangan sesosok yang membawa kedamaian itu, maka ciptakanlah diri kalian agar diri kalian itu menjadi anak-anak yang selalu menghadirkan damai sejahtera dimanapun kalian berada. Oke, sampai di sini kebenaran firman Tuhan kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang selalu membawa damai sejahtera dan penuh sukacita dimanapun kita berada. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa karena kami masih diizinkan untuk membaca kebenaran firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan mampukanlah kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera dimanapun kami berada ya Bapa. Buatlah kehadiran kami menjadi penuh dengan sukacita, penuh kedamaian bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Dan ketika kami berada, orang-orang lain di sekitar kami juga semakin diberkati berlimpah-limpah oleh-Mu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai pembelajaran online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua dimanapun kami berada. Berkati kesehatan kami masing-masing ya Bapa, agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bapa. Jika ada yang sakit di antara kami,
Tuhan tolong pulihkan kami Bapa dengan segala makanan yang kami makan, minuman, dan obat-obatan yang kami gunakan Bapa. Ya Bapa, di dalam kerajaan surga, berkati setiap jaringan internet yang kami pakai dan perangkat yang kami gunakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikan kami kepintaran, kecerdasan, pemahaman yang sangat baik Bapa, sehingga ketika guru kami menjelaskan, kami mampu memahaminya ya Bapa dengan baik. Kami juga mohon agar Tuhan memberikan kesabaran dan cinta kasih kepada guru-guru kami, agar guru-guru kami dapat mendidik kami dengan sabar, dengan baik, dengan telaten ya Bapa. Sehingga kami dijadikannya anak-anak-Mu yang berhasil ya Bapa. Kami juga menyerahkan Miss Desi yang saat ini sedang sakit Bapa, namun ia tetap mengajar dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati Miss Desi, agar Engkau senantiasa memulihkan kesehatan Miss Desi, dan Miss Desi dapat bergabung bersama-sama dengan kami untuk mengajar melalui Zoom meeting ini Bapa. Bapa, inilah doa kami Bapa yang kami alaskan semuanya hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Good morning anak-anak kelas 8A. Oke, silahkan open kameranya. Yang bisa open kamera, ayo. Memastikan kalian ready untuk mengikuti pelajaran. Hai Erika, Elita, Rachel, itu berapa persen loadingnya itu? Areta, Verisa. Oke, thank you. Nara, Lexi, Erin, oke. Dea. Oke, Veris, ada. Anya, mana orangnya ya? Pako. Oke, baik, thank you. Halo Letis, dan yang lainnya semua ya. Oke, sekarang hari ini ada 22 bersama Miss, berarti ada satu orang yang belum hadir ya. Oke, Edeta sudah. Halo Edeta. Siapa yang satu orang lagi ya? Ketua kelas, Erin, coba dicek sama temanmu. Efra mana ya? Oh, udah ada Efra. Kita kan 21 kalian, karena Fabian udah keluar, terus Areta masuk, berarti 22, tambah Miss harusnya 23 ya partisipannya. Oke, halo Nico, kita sudah komplit. Mari kita berdoa anak-anak. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini kami boleh bersiap-siap kembali untuk sekolah online ya Bapak. Ya Bapak, pagi hari ini kami akan memulai pelajaran dengan pelajaran matematika. Kami mohon berikan semangat kepada anak-anak, berikan sukacita, berikan hikmat, kecerdasan supaya bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan memahami apa yang dibahas ya Bapak. Terima kasih Bapak, tolong berkati juga kami guru-guru untuk dapat mengajar, mendidik anak-anak-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, kami mohon penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan bahas tabel ya yang ada di buku paket halaman 65 sampai 66. Coba kalian buka dulu buku paketnya. Buku paket halaman 65 dan 66. Di sana ada tabel berisikan pernyataan ya, pernyataan. Kalimat pernyataan berarti kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Bukan tanda tanya ya. Berarti itu sebuah kalimat pernyataan ya. Artinya kalimat bukan perintah juga, tapi menyatakan sesuatu gitu ya. Nah, sekarang kamu cek kebenaran pernyataan tersebut, ya atau tidak, sesuai dengan konsep lingkaran, unsur-unsur lingkaran, ya. Coba dibuka bukunya dulu anak-anak yang sudah ketemu, kasih jempolnya. Oke, Alan, Dea, dan Rachel, Lexi juga sudah ketemu. Silahkan yang lainnya juga. Belum record. Oke, ini ya. Oke. Keliling lingkaran adalah busur terbesar.
Jawabannya, ya betul, karena itu adalah seutuhnya. Benar, Pako ya. Jadi keliling lingkaran itu, tadi kan udah ya, hubungannya dengan nomor 2. Bahwa jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran. Nah kalau berarti kalau begitu, keliling lingkaran adalah busur yang terbesar. Gitu ya. Kalau ada 2 titik di sini, nah berarti tuh. Diameter adalah tali busur terpanjang. Kita lanjut yang nomor 5. Diameter adalah tali busur terpanjang. Benar nggak ya? Tali busur itu yang mana ya? Kalau ini lingkaran. Pako 1 kali aja jawab ianya, nak. Hari ini sepertinya Pako semangat ya. Yang lainnya, ayo berikan pendapatmu. Ada yang mau angkat tangan boleh. Kalau ketik di kolom chat juga boleh. Nah ini lingkarannya. Titik pusatnya di situ ya. Terus diameter berarti harus melalui titik pusat kan. Oh. Anggap itu lingkaran ya. Meski tidak sempurna. Nah ini misalnya titik pusatnya. Kalau tali busur kan harus melalui titik pusat ya pada lingkaran. Nah, jadi dia kalau di sini tali busur, lalu tali busur di melalui titik pusat, mana lebih panjang kira-kira? Pastinya yang melalui titik pusat ya. Jadi ini benar, ya. Nah, kemudian apotema selalu tegak lurus dengan tali busur. Ini juga iya, karena itu udah sifatnya garis apotema, udah definisinya. Apotema adalah garis yang tegak lurus dengan tali busur dan melalui titik pusat. Tuh ya. Kemudian luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah 2 jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Oke. Nah, untuk yang nomor 7. Tembereng itu kan yang bagian ini ya. Nah ini kan lingkaran O misalnya, lalu ada titik A dan B. Situ. Jadi OA dan OB itu adalah jari-jari. Lalu, nah ada garis di sini. Nah, yang Miss warnai itu adalah daerah tembereng. Nah, benar nggak ya untuk mencari luas daerah tembereng, kita harus cari luas juringnya dulu. Habis itu kurangi dengan luas segitiga ini. Segitiga ABO. Menurut kalian? Iya, betul ya. Jadi pizzanya itu kan ini pinggiran pizzanya ya, itu dipotong tuh jadi segitiga, jadi kayak ice cone. Nah, yang di sininya ini berapa sih luasnya? Nah, berarti kan luas keseluruhan juring itu dikurangi luas segitiga. Jadi itu kayak gini dipisah. Itu dipisah menjadi segitiga dan seperti setengah lingkaran. Baru menjadi juring, gitu ya. Itu jawabannya iya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada yang mungkin kurang masuk akal bagi kalian? Silakan tanya. Kenapa nomor 4 iya? Keliling lingkaran adalah busur terbesar. Nah, kalau busur itu kan yang tadi ya. Ini ya, hubungannya dengan nomor 2. Nah, tadi dibilangnya busur adalah bagian dari keliling lingkaran, ya kan? Nomor 4 itu adalah akibat dari pernyataan nomor 2 dan 3. Nah, jumlah panjang busur besar dengan busur kecil adalah keliling lingkaran, sama dengan keliling lingkaran, kan gitu ya. Terus busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Berarti busur terbesar pada lingkaran itu adalah keliling lingkaran itu sendiri. Jadi kalau digambar, busur itu kan yang membatasi 2 titik ya. Titiknya di sini A, titik B juga di situ. Jadi kan satu lingkaran penuh, satu keliling lingkaran ini jadi sama dengan busur. Busur terbesar, gitu ya. Oke Alika.
Ya, ini jawabannya ya semua untuk nomor 1 sampai 7. Kita lanjut ke halaman 66. Masih tabel yang pertama. Iya, busur terbesar itu mayor ditambah minor, betul. Jadi sama dengan keliling. Oke, kita lanjut nomor 8. Jika semakin besar luas suatu juring, maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut akan semakin besar. Siapa yang mau menjawab? Yang lainnya mana nih? Dari tadi yang aktif adalah Paku, Rachel, Dea, 3 orang aja. Yang lainnya kemana? Coba Miss tanya deh. Miss sekarang nyimak. Iya, Deta nyimak ya. Oke, baiklah. Oke, sekarang Miss mau pilih random. Silahkan berikan pendapatmu. Efra, nomor 8 menurut Efra gimana? Semakin besar luas suatu juring, maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian juga semakin besar. Ini nih ya. Ini maksud dengan juring kan ini ya, daerah yang kayak pizza itu. Nah, misalkan ini sudutnya 90. Oke, Erin. Nah, terus kalau misalkan sudutnya 120, kan segini ya. Terus ini yang sudut 90 derajat. Aduh, biar nggak bingung, Miss tulis sudutnya di mana ya? Di sini deh. Itu sudutnya 90 derajat. Atau di dalamnya. Nah, ini kan sudut siku-siku ya. Ini juring nih, Nak. Terus yang ini sudutnya 120 derajat. Ini juga juring. Termasuk yang di dalam sini. Terus kalau 180 derajat ini. Nah, dari sini aja kalian udah bisa lihat. Semakin besar luas juring, ini kan kayak seperempat lingkaran, terus jadi kayak hampir setengah lingkaran, terus jadi setengah lingkaran daerahnya. Benar nggak ya kalau semakin luas suatu juring, sudut pusatnya juga semakin besar. Sudut pusatnya yang mana? Ini 90, yang pertama 90, yang kedua 120, yang ketiga 180 derajat. Tidak. Lihat besaran sudutnya, Nak, dan luasan daerah yang Miss arsir. Kalau semakin besar sudutnya, semakin besar juga nggak luasan daerahnya? Efra? Iya, Miss. Benar ya? Iya, betul Efra. Benar. Ya, lihat aja gambarnya. Ini kan seperempat lingkaran daerahnya ya. Itu sudutnya 90 derajat. 90 derajat, luasannya segitu. Terus 120 derajat, yang tadinya segini kan, jadi bertambah. Terus yang 180 derajat, nah yang tadinya segitu jadi bertambah lagi. Jadi semakin besar atau luas juringnya, sudut pusatnya semakin besar. Nah, gitu ya. Yang nomor 9, semakin kecil panjang busur, maka ukuran sudut pusat yang menghadap busur juga semakin kecil. Menurut Kezia, gimana nih Kezia? Panjang busur itu berarti ini ya, lintasan yang lengkung ini. Oh, Kezia? Gimana Kezia? Nomor 9. Ini yang penjelasan yang nomor 8 ya. Yang nomor 9. Ini busur AB ya, ini sudutnya 90. Terus yang kedua, misalnya lingkaran itu, anggap ini lingkaran ya anak-anak. Nah ini 120 derajat. Ini busur AB.
Lah, sudut pusat yang mana? Sudut pusat yang ada di sini, yang di tengah lingkaran ini, yang melalui titik pusat. Ini namanya sudut pusat AOA, 120 derajat misalnya. Terus yang pertama itu siku-siku ya, sudut AOB. Yang tadi AOB ya. AOB ini sudut pusat, nah yang ini nih. Ya. Iya jawabannya. Sudah kelihatan kata Elita. Jadi jawabannya iya nak ya. Semakin kecil panjang busur, ukuran sudut pusatnya yang menghadap busur kecil. Busur ya. Jadi ini sudut pusat yang ini ya. Masih ada yang belum paham ya istilah sudut pusat yang mana? Ini sudut pusat nih. Nah, ini daerah sudut nih. Ya. Sudut AOB. AOB kita pandang sebagai sudut. Berapa derajat? Oh, 120 derajat. Terus panjang busur AB ini, lintasan dari titik A ke titik B, lintasan lengkung sekian. Terus kalau kita bandingkan dengan gambar pertama, sudutnya 90 derajat nih sudut pusat AOB. Terus lintasan dari titik A ke titik B lebih pendek. Jadi semakin kecil sudutnya, semakin kecil juga panjang, semakin pendek juga jadinya lintasan lengkungnya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisakah dipahami? Kalau bisa tolong kasih jempolnya, nak. Oke, thank you. Baru 3 orang, yang lainnya kemana? Oke. 7 orang. Oke, 12 orang. 13. Nah, silahkan kalian cermati dan boleh catat di buku tulismu pembahasannya ya, supaya nanti misalkan Miss keluarkan dalam kuis, kalian bisa pelajari dulu sebelumnya, jadi ingat gitu ya. Ini salah satu bahan mungkin nanti untuk kuis atau tes, Miss akan buat soal yang seperti ini, supaya nggak ngitung terus ya, nanti akan ada saat dimana kalian mengerjakan kuis atau tes itu pernyataan ya benar salah seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke tabel di bawahnya, masih di halaman 66. Tanggapan ya atau tidak terhadap pernyataan nomor 1 sampai 6. Nah, kali ini minta alasan. Yang pertama, setiap tali busur adalah diameter. Ya atau tidak? Siapa yang mau menjawab? Perhatikan kalimatnya. Setiap tali busur adalah diameter. Berarti mau tali busurnya di situ kek, di sana kek, dia disebut diameter juga gitu. Jadi gini ya, ini kan lingkaran. Diameter tuh kan melalui titik pusat lingkaran. Terus kalau ada terus ini juga tali busur kan? Ini juga tali busur. Misalnya titik A, B, C, D. AB tali busur, AC tali busur, DC juga tali busur. Apakah setiap tali busur ini adalah diameter? Tidak. Jawabannya Alan tidak. Karena ini ada kata setiap nak di depan ya. Garis bawahi, di sini ada kata setiap. Jadi jawabannya adalah tidak. Ya. Kemudian pernyataan kedua, setiap diameter adalah tali busur. Nah, dibalik sekarang. Gimana? Berikan pendapatmu. Iya, setiap diameter adalah tali busur. Pasti ya, kalau diameter sudah pasti tali busur. Tapi kalau
tali busur belum tentu dia adalah diameter. Kemudian yang ketiga, lingkaran adalah busur terbesar. Ada hubungannya dengan yang tadi ya, dengan tabel pertama. Lingkaran adalah busur terbesar. Itu maksudnya keliling lingkarannya ya, lingkarannya. Gimana? Jovan, coba deh Jovan. Gimana pendapatmu Jovan? Jovan, cek Jovan. Jovan, halo. Halo Miss. Iya, gimana Jovan untuk yang nomor 3, tabel halaman 66? Oh. Tabel yang kedua? Iya. Menurut kamu ini iya atau tidak? Iya Miss. Iya Miss, oke. Iya benar ya, hubungannya dengan tadi tabel pertama, pernyataan nomor 2, 3, dan 4. Yang tadi ya, lingkaran adalah, nah, jadi jumlah panjang busur besar dan kecil sama dengan keliling, sedangkan busur adalah bagian dari keliling, berarti busur terbesar adalah keliling lingkaran. Oke. Kemudian nomor 4, ada yang sudah melihat jawabannya? Nomor 4, Goldie. Ayo Goldie. Kasih pendapatmu Goldie. Nomor 4, pada tali busur yang berimpit dengan diameter, tali busur tersebut tidak memiliki apotema. Benar nggak ya? Tali busur yang berhimpit dengan diameter, tali busur itu nggak punya apotema. Kalau kita gambarin gimana nih? Goldie, gimana Goldie? Pendapatmu? Coba pikirkan dulu deh. Sambil Miss gambar ya. Nah ini kan diameter lingkaran ya. Kalau diameter berarti kan tengah. Terus tali busur kan biasanya ada juga yang di selain diameter. Nah sekarang kalau biasanya di sini, nah apotema itu kan dari titik pusat menuju tali busur ya. Nah itu apotema. Tapi sekarang kalau tali busurnya berhimpit dengan diameter, tali busurnya juga di sini. Berarti bisa nggak kita buat apotema ke sana dari titik pusat ke diameter? Goldie, gimana pendapatmu? Goldie? Halo Goldie. Di manakah Goldie berada? Silahkan respon di kolom chat atau bisa unmute. Nah, ini untuk pembahasan yang tabel kedua. Oke. Siapa lagi yang bisa paham? Silahkan kasih jempolnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baru sebagian, belum ada sebagian. Miss harap bisa benar-benar paham ya. Atau ada yang mau mencatat, masih mencatat hasilnya atau mau screenshot? Masih belum screenshot tadi? Silahkan. Sudah? Oke. Kalau sudah, tidak ada yang tanya lagi.
Miss akan lanjutkan ya untuk hari ini. Kita lanjutkan dengan membahas soal yang ada di LKS. Soal yang ada di LKS. Saya buka LKS-nya, latihan 1. Halaman 36, uji kompetensi 1. Halaman 36. LKS ya anak-anak, LKS-nya. Buka halaman 36. Nomor 2 sampai 8. Nomor 2 sampai 8. Boleh juga dari nomor 1, halaman 35 ya. Berarti halaman 35 sampai 36. Halaman 35 sampai 36. Itu soal yang dia di LKS. Nomor 1 sampai 8. Coba diperhatikan nomor 1 sampai 8, itu tentang berkaitan dengan unsur-unsur. Silahkan diperhatikan itu dan coba dipikirkan apa jawabannya ya. Nomor 1 sampai 8. Miss kasih waktu 10 menit, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Oke, sudah ya. Oke, good. Kita akan bahas untuk yang nomor 1. Siapa yang mau? Silahkan angkat tangannya. Areta, coba baca soalnya, nak. Nomor 1. Bisa unmute? Tema pada lingkaran tersebut adalah C. Apotema, ya ditanya apotema pada lingkaran tersebut adalah C. Ruas garis apa di situ, Areta? Ruas garis ON. 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 Ya, betul ya. Jadi untuk nomor 1 jawabannya C. Oke, apotema yang tegak lurus ya. Lalu nomor 2. Siapa yang mau jawab nomor 2? Nara, silahkan Nara. Baca soalnya dulu ya, Nara. BC disebut D, tali busur. Tali busur. Ruas baris Ya. BC disebut jawabannya D, tali busur. Tali busur, ya betul. Ruas garis BC. Kan ini lingkarannya, lalu garis BC di sini ya. Oh, salah. Gambarnya ada plus itu. Nah, ini BC. Dia adalah tali busur. Titik pusatnya P, ya. Oke, nomor 3. Siapa mau? Sebentar ya, Miss catat dulu tadi yang pertama Areta. Kedua Nara. Yang ketiga siapa yang mau? Silahkan. Letis, silahkan Letis. Daerah yang diarsir pada gambar adalah tembereng. Ya, betul, tembereng. Ya, itu ibaratnya, nah itu kan dibatasi oleh tali busur dan busur ya. Jadi benar, nomor 3 itu adalah tembereng, opsinya adalah B. Oke, nomor 4. Kita pakai raise hand ya, nak. Pakai angkat tangan ya. Ada yang nggak bisa icon emot raise hand-nya? Yang nggak bisa siapa ya? Silahkan berikan di kolom chat, kasih tahu Miss. Ada yang nggak bisa pencet respon raise hand, angkat tangan.
Kalau nggak ada kita pakai resen aja ya. Oke. Nomor 4 Dea, silahkan Dea. Jarum panjang sebuah jam dinding bergerak dari pukul 10 lebih 20 menit sampai pukul 10 lebih 45 menit. Lintasan ujung jarum panjang berbentuk bejuring lingkaran. Nomor 4, yang ditanya lintasan ujung. Lintasan ujung jarum, nak. Jadi kalau misalnya ini jarum jam ya. Jarum panjangnya ya, jarum panjang. Nah, Miss ulang gambarnya, misalkan ini link jam 10.20 itu kan berarti di angka 4 ya. 12, 6, 3, 9. Nah, 20 menit itu kan menit ke-20 tuh jarum panjang di angka 4 ya, sampai ke jarum panjang angka 9. Berarti sampai ke sini ya. Yang ditanya adalah lintasan ujung. Lintasan ujung kan berarti lintasannya. Nah, kalau lintasan berarti busur. Ya, A. Kalau juring berarti nanti soalnya karena di sini kata kuncinya lintasan. Kalau lintasan itu pasti mengarah ke busur atau keliling. Ya, dia mengarah ke busur atau keliling lingkaran. Tapi kalau daerah, nah kalau dibilangnya daerah, maka itu adalah juring. Atau bisa juga dia membicarakan tentang luas lingkaran. Gitu ya bedanya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kata lintasan. Oke, nggak apa-apa deh ya. Oke, nomor 5. Tadi kan sudah aktif tanya jawab yang di awal ya. Erika, oke. Silakan Erika nomor 5. Halo, Miss. Erika. Baca soalnya dulu, Nak. Cek. Gimana Erika? Halo? Ada masalah? Erika? Bentar, apa tadi pencet ya? Erika. Nggak jadi? Halo, Miss. Oke. Soalnya diulang, Nak, dibacakan? Oh, udah kedengaran, Miss? Sudah terdengar. Oh. Panjang diameter lingkaran yang berjari-jari 24 cm adalah 48. Diameter lingkaran yang berjari-jari 24. Jadi ketahui jari-jarinya 24 ya. Betul. 48. D ya. Tinggal dikalikan 2. 24 kali 2 sama dengan 48 C. Oke, itu nomor 1 sampai 5. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum dimengerti untuk nomor 1 sampai 5? Anak-anak silahkan dipikirkan, dicatat jawabannya, kalau keliru silahkan diperbaiki. Sudah? Bisa ya? Bisa lanjutkan ya. Nomor 6. Siapa yang mau nomor 6? Alan, silahkan Alan. Perhatikan gambar di samping. Titik O merupakan pusat lingkaran. Tali busur yang sama panjang adalah BE dan DG. BE dan DG. Betul. Good Alan. Apa alasannya Alan? Sama-sama diameter. Ya, very good. Karena ruas garis BE dan DG itu adalah diameter lingkaran. Keduanya adalah diameter lingkaran ya.
Good. Oke, kalau DG, kalau AF dan BE, AF dan BE. AF itu kan tidak melalui titik pusat ya. Jadi kita nggak tahu panjang, jadi panjangnya belum nggak sama dengan diameter yaitu BE, gitu ya. Oke, dua lagi, nomor 7. Nomor 7 silahkan, siapa mau? Siapa mau nomor 7? Dea, silahkan Dea. Boleh lagi, Miss? Boleh, tadi kan salah ya, Papa. Oke. Pernyataan yang dibaca langsung dibaca isinya. Yang benarnya aja langsung. Pernyataan yang benar adalah B, 2 dan 3. 2 dan 3. Garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran dan tegak lurus pada tali busur adalah apotema. Iya, betul. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran adalah tembereng. Betul. Jadi nomor 7 adalah B. Oke, kita bahas satu lagi ya, nanggung ya. Nomor 8. Silakan. Siapa yang mau? Ada yang mau? Nomor 8. Oke, kalau tidak, Miss yang bahas ya. Untuk nomor 8, sudut pusat lingkaran O, berarti titik sudutnya harus ada huruf O-nya. Huruf O harus ada di tengah-tengah dari nama titik sudut tersebut. Nah, kuncinya di situ kalau lihat dari nama sudutnya ya. Jadi nomor 8 itu adalah A. Sudut POQ. POQ. Nah, lingkarannya itu kan titik O di tengah-tengah ya. Nah, ini POQ. Ini sudut pusat. POQ, lalu POR. Lalu kan ke sana ada titik R. Nah, ada ruas garis OR. POR. Nah, yang ini juga sudut pusat. POR, sudut POR. Oke, itu dia untuk pembahasan nomor 1 sampai 8. Karena waktu kita udah habis, kita cukupkan sampai di sini ya. Silahkan dicatat dulu dan coba dipahami lagi di rumah ya nak, dibaca-baca. Nah, silahkan baca juga LKS-nya nanti bagian B, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, halaman 37. Oke? Oke anak-anak? Ya, sampai di sini pertemuan kita. Mari kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Anak-anak boleh belajar matematika, membahas lebih jauh tentang unsur-unsur lingkaran dan juga beberapa soal. Kami mohon tetap Tuhan berikan semangat belajar, berikan ketekunan sehingga anak-anak boleh terus berlatih, terus belajar supaya lebih paham ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa lagi hari Rabu. God bless you. Oke. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran PS kita hari ini. Oke, Mr. minta kalian aktifkan kamera. Yuk kita bisa mau berdoa. Kita berdoa supaya Mr. juga udah lama nih nggak lihat kalian sudah berapa ya? 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu Mr. nggak ada lihat wajah kalian. Aktifkan kamera kalian. Kita berdoa bersama. Halo Rachel. Halo Verisa. Halo Areta. Hei tidur Risa. Yang lain mana ya? Ini kok ngapa aktifin yang kamera yang lain ya? Nggak ada informasi juga kalau kameranya bermasalah. Alika, Stefania, Alan, Erin, Letitia, Edeta. Oh, ini ada yang bermasalah satu. Oke. Stefania, mukamu mana? Kenapa bisa dikasih lihat atap? Ayo. Sudah lama nggak lihat kamu. Ayo.
Halo Erika. Apa kabarmu? Sevanya, come on. Alika, oke. Sevanya nih mah. Atap rumahnya dikasih lihat. Wais, jangan. Oke, udah. Kita mulai berdoa. Sevanya pimpin kita dalam doa. Karena kamu, ya gini. Oke, bisa dinonaktifkan kameranya kalian lah. Biar lebih gini. Ya, Mister. Oke, silakan Sevanya. Oke, mari kita berdoa. Dan sekali kamu belajar IPS, berkati supaya misternya bisa mengajar kami dengan baik dan sabar, dan juga berkati kita semua, murid-murid, supaya bisa mengerti dan memahami materi yang Mister Mister akan jelaskan. Terima kasih Tuhan. Amin. Udah, Mister. Oke, thank you Sevanya. Oke, ngapain malu ya untuk memperlihatkan wajahnya? Mister aja memperlihatkan wajahnya Mister nih, ya. Oke, kita akan lanjut materi kita hari ini. Mister nonaktifkan videonya dulu karena takutnya nanti pada share PowerPoint itu terganggu. Oke, seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan silahkan chat di kolom chatnya. Ya, jadi Mister akan jawab pertanyaan sesuai dengan di kolom chatnya kalian. Kalau kalian ada izin sesuatu juga tolong di chat ya, karena Mister pertemuan terakhir Mister udah ngajar di kelas yang lain. Mister panggil anaknya, kok nggak ada nyaut-nyaut, terus tadi dia bilang, Mister saya tadi di toilet, ya dikasih tahu dong Mister di toilet, karena Mister kamu kan Mister nggak tahu kamu sedang izin ke toilet atau gimana gitu ya. Oke, Mister akan share screen. Jadi materi kita yang sekarang itu adalah perdagangan antar daerah dan antar negara. Ya, perdagangan antar daerah dan antar negara. Ini materi kita hari ini. Nah, antar daerah ini juga kalian bisa baca. Itu bisa juga sebagai antar pulau gitu ya. Jadi kalau di negara kepulauan gitu ya, biasanya antar pulau itu juga termasuk sama ya, antar daerah antar pulau itu sama. Antar negara ini kalau kalian dengar perdagangan internasional, nah itu sama dengan perdagangan antar negara. Oke, kita mulai perdagangan antar daerah gitu ya. Jadi Mister akan jelaskan pertama adalah pengertian dan tujuan perdagangan antar daerah. Dari pengertiannya dulu, kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama ini adalah pengertian dari perdagangan. Jadi kalau kalian ditanya apa itu perdagangan, apa pengertian dari perdagangan, sederhananya adalah ini. Kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Dari kesepakatan bersama ini, maka muncullah yang sistem perdagangannya. Baik itu barter, pembayarannya bagaimana. Nah, itu semua dari kesepakatan bersama. Kesepakatannya siapa? Tentu pemilik barang dengan yang ingin memperoleh barang tersebut, gitu ya. Jadi kalau gampangnya dengan pembeli dan penjualnya, gitu. Oke. Nah, ini pengertian dari perdagangan. Nah, perdagangan daerah itu perdagangan yang dilakukan antar daerah dalam satu batas wilayah negara. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, kenapa Mister kasih warna yang berbeda, karena kategori perdagangan antar daerah itu dibatasi oleh satu wilayah negara. Jadi kalau kamu dengan negara yang lain, itu bukan perdagangan antar daerah namanya. Mister, saya di perbatasan nih, cuma satu langkah aja saya itu negara yang lain. Walaupun cuma satu langkah, kamu kalau sudah melakukan perdagangan dan itu masuk di negara yang lain, berarti itu tidak termasuk antar daerah, gitu ya. Oke, jadi antar daerah itu ya di satu negara, daerah yang berada di satu negara, gitu ya. Pulau yang berada di satu negara kalau di negara kepulauan, misalnya Bali dengan Jawa,
Pulau Bali dengan Pulau Jawa ada perdagangan. Nah, itu termasuk perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Oke. Itu pengertian perdagangan antar daerah. Ya. Oke, berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh chat ya. Entar lu, Mr. atur dulu. Sorry, Mr. stop share dulu. Mr. atur dulu biar bisa kelihatan chatnya bersamaan dengan gini. Ini ada pertanyaan. Jadi satu batas wilayah itu di daerahnya, Mister ya. Jadi gini, batas wilayah itu dipakai adalah negara. Jadi Indonesia berarti daerah-daerah yang berada di Indonesia. Oke. Di luar itu berarti bukan perdagangan antar daerah kategorinya, tapi perdagangan antar negara. Nanti kita akan bahas gitu ya. Jadi misalnya Denpasar dengan Badung gitu aja deh. Yang di Bali aja, Denpasar dengan Badung. Itu termasuk perdagangan apa? Itu termasuk perdagangan antar daerah. Oke, karena apa? Daerahnya berada di satu wilayah negara. Oke. Nah, ada yang bilang perdagangan antar pulau, itu kalau antar pulau itu lebih kepada negara-negara yang memiliki kepulauan. Misalnya Pulau Bali, daerah di Pulau Bali dengan daerah di Pulau Jawa. Itu kan beda pulau ya, itu perdagangan antar pulau. Oke, jadi tapi ada yang bilang antar pulau itu juga sama dengan antar daerah. Ya. Tapi kalau sebenarnya antar pulau itu terjadi jika dia perdagangannya antar pulau, maksudnya pulau satu dengan pulau yang lain yang terpenting ada di satu wilayah negara. Kalau antar daerah yang terpenting daerahnya tersebut berada di satu negara. Oke, paham ya? Jadi satu batas wilayah negara itu artinya dia adanya di satu negara tersebut, nggak boleh keluar dari batas wilayah negara tersebut. Oke, Mister lanjut, tujuannya, jadi tadi pengertian perdagangan antar daerah, sekarang tujuannya adalah yang pasti dengannya ada perdagangan pasti memperoleh keuntungan. Ya, secara tidak langsung saat terjadinya suatu perdagangan yang menjual ataupun yang membeli tentu tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Yang menjual memperoleh keuntungan dengan harga jualnya menurut di atas harga produksinya, yang membeli harga belinya sesuai dengan keinginannya dia, gitu ya, itu keuntungan. Dan memperluas jangkauan pasar. Tentu perdagangan antar daerah ini memperluas jangkauan pasar. Kayak tadi misalnya di daerah Denpasar saja, sekarang karena ada perdagangan antar daerah, ya bisa berjualan produknya bisa dikonsumsi juga yang ada di Singaraja, ada di Kintamani, ataupun bisa ada yang di Pulau Jawa, daerah di Surabaya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi jangkauan pasarnya semakin luas. Oke, ingat ya kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan gitu ya. Oke, berikutnya memperluas jangkauan pasar tuh kayak cabang tokonya ada di mana-mana ya Mister ya. Nah gini, memperluas jangkauan pasar itu lebih daripada dia membuka cabang, gitu ya. Memperluas jangkauan pasar sekarang sudah zamannya online kan. Online itu artinya kamu bisa memasarkan produkmu ke daerah-daerah lebih luas gitu ya. Jadi kenapa dia buka cabang di daerah tertentu, itu pertimbangannya adalah karena, pertimbangannya adalah karena pada saat dia membuka
satu cabang, itu berarti dia siap. Satu, dia bisa memotong biaya transport. Oke, dia bisa memotong yang namanya biaya pemasaran. Jadi kalau misalnya di Denpasar, dia mau jual di Surabaya, ini jauh kan, beda pulau ya, anggap beda pulau jauh, ya di Surabaya aja. Nah terus setiap dia promosi ke Surabaya keluar biaya. Setelah itu kirim barang ke sana dalam jumlah yang tentu kalau dia tidak ada cabang kan jumlah barangnya sedikit lah, kategorinya sedikit gitu yang dikirim gitu ya ke konsumen-konsumennya dia di sana. Nah ternyata setelah dihitung konsumennya banyak nih di Surabaya. Kalau dia buka kantor cabang di Surabaya, dia lebih bisa mangkas, masih untung, dan dia bisa lebih untung lagi karena dia bisa mangkas biaya transportasi sekali kirim barang ke kantor cabangnya, dari kantor cabangnya baru memberikan ke konsumen-konsumen. Nah kalau pertimbangannya seperti itu baru dia bisa biasanya suatu perusahaan membuka kantor cabangnya seperti itu. Itu pertimbangan, salah satu pertimbangannya ya. Oke. Jadi kalau memperluas jangkauan pasar itu apa seperti membuka kantor cabang? Ya akhirnya kemungkinan bisa seperti itu. Tapi tujuannya memperluas jangkauan pasar itu artinya konsumenmu tidak terbatas di daerahmu saja, tetapi konsumenmu bisa lebih luas lagi. Oke, kamu bisa memasarkan produkmu lebih luas lagi. Gitu ya. Sekarang kan banyak. Yang online itu adalah salah satu, penjualan online itu salah satu cara memperluas jangkauan pasar. Oke. Berikutnya, faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah. Ya, tadi pengertian dan tujuan perdagangan antar daerah. Sekarang faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah, gitu ya. Yang pertama adalah faktor pendorongnya. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Jadi faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah itu adalah sumber daya faktor produksi di setiap daerah itu berbeda-beda. Sehingga yang diproduksi tentu sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya. Nah, yang tidak bisa dipenuhi oleh produksinya sendiri itu pasti dia memerlukan perdagangan dengan daerah lain yang bisa memenuhi kebutuhan di daerahnya. Berikutnya, perbedaan tingkat harga antar daerah. Tingkat harga di sini dalam artian, misalnya nih, Denpasar memerlukan kebutuhan produk A, gitu ya, produk A. Di daerah anggaplah Surabaya, produk A ini dijual dengan harga 2.700 per biji. Di daerah Jakarta, di daerah Jakarta, produknya ini dijual dengan harga 2.000 per biji. Setelah kamu hitung-hitung, kok lebih untung beli di Jakarta, walaupun ongkirnya lebih mahal, karena jaraknya lebih jauh, tapi lebih untung beli di Jakarta dibandingkan beli di Surabaya. Kamu belilah yang di Jakarta. Nah, jadi tingkat harga juga mempengaruhi perdagangan antar daerah. Jadi mempengaruhinya tuh gimana? Kemana kamu akan beli barang tersebut? Oke, itu berhubungan juga dengan bahan baku. Kalau kamu membuat suatu perusahaan, ya, atau membuka suatu produksi, nah di suatu daerah tempat kamu tinggal, kamu nggak ketemu nih bahan bakunya, di mana ya bahan bakunya? Kamu juga pasti akan mencari bahan baku ke daerah yang menghasilkan bahan baku tersebut, sehingga kamu bisa berproduksi. Tentu kamu juga akan melihat harga bahan bakunya. Oh, di daerah sini harga bahan bakuku sekian, daerah segini harga bahan bakuku sekian. Oke, nah kamu menentukan kemana kamu beli, ya. Jangan dari jauh-jauh, Mister. Tapi kalau Mister kasih contoh kayak gini, Mister nggak tahu kamu pernah ikut nggak sama orang tuamu berbelanja, apalagi dalam kondisi seperti ini gitu ya. Oke, belanja ke pasar aja. Biasanya pedagang yang kamu datangi, orang tuamu datangi pertama, itu pasti pedagang yang sudah seperti langganan gitu. Karena apa? Karena harga. Karena sudah langganan, biasanya harganya lebih murah daripada yang belum langganan. Biasanya kan seperti itu. Oke, nah itu yang membedakan apa? Tingkat harga. Oke,
Jadi tingkat harga juga sebagai faktor pendorong perdagangan antar daerah. Nah, manfaat yang pertama adalah alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Jadi, kalau perdagangan antar daerah ini terjadi, supaya ada alternatif sebagai pemuas kebutuhan bagi konsumen. Jadi ada pembandingnya. Ada jika produk yang dia konsumsi sehari-hari habis, dia ada alternatif pemenuhan kebutuhan yang lain. Gitu. Ya, jadi ini manfaatnya adalah alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang pertama, setelah itu meningkatkan produktivitas. Nah, kalau biasanya meningkatkan produktivitas ini berbicara tentang bagaimana produktivitas suatu perusahaan itu menghasilkan suatu produk itu meningkat. Nah, ini berhubungan dengan kayak tadi Mr. jelaskan bahan baku. Dengan adanya perdagangan antar daerah, mungkin dia bisa mendapatkan bahan baku lebih murah di daerah yang lain dibandingkan di daerahnya dia sendiri. Sehingga produktivitasnya dia bisa meningkat. Jadi menghasilkan produknya itu bisa meningkat. Nah, berikutnya adalah memperluas kesempatan kerja. Tentu jika produktivitasnya meningkat, setelah itu produk yang dihasilkan itu bisa menjadi alternatif alat pemuas kebutuhan. Ya kayak tadi temanmu bilang, mungkin dia buka cabang, kantor cabang, buka toko di daerah yang lain untuk biar lebih gampang menjangkau konsumennya. Nah, itu semua memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja atau bagi angkatan kerja. Secara tidak langsung, dengan adanya perdagangan antar daerah, ini membuka kesempatan kerja. Ya, itu kalau dilihat dari perusahaannya. Dengan adanya perdagangan antar daerah juga, kamu bisa lihat banyak semakin yang namanya ekspedisi pengiriman barang. Nah, itu juga memperluas kesempatan kerja, gitu ya. Dengan adanya perdagangan antar daerah, jadi manfaatnya adalah alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan kerja. Oke, sebelum masuk perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, ada pertanyaan perdagangan antar daerah? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Oh, ini pertanyaan. Meningkatkan produktivitas itu bagaimana maksudnya, Mister? Meningkatkan produktivitas itu artinya, kalau kita bicara dengan produktivitas, itu berarti berbicara tentang bagaimana kamu memproduksi salah produkmu. Itu produktivitas. Lebih efisien, lebih efektif. Nah, itu bicara tentang produktivitas. Nah, karena ini bicara tentang perdagangan antar daerah, Mister ambil contoh yang lebih bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Bicara produktivitas itu adalah jika kita berbicara tentang mudah atau tidaknya kita memperoleh bahan baku untuk berproduksi. Sederhananya deh, ini yang Mister pernah lihat di TD Live aja deh. Ya, waktu melaksanakan TD Live, kamu buat listnya yang perlu bahannya ini. Tapi ada aja kadang-kadang satu kelompok tuh, Mister saya kok susah sekali ya nyari bahan yang ini. Saya sudah ke toko ini, A, B, C, semua toko saya datangin, kenapa nggak ada ya barang yang ini? Nah, itu menandakan ada bahan baku yang sulit diperoleh. Mungkin di daerah lain bahan baku yang sulit ini bukan satu kesulitan buat mereka. Gitu ya, bahkan melimpah gitu. Jadi produktivitas yang gampang kita lihat, kalau Mister menjelaskan ke kalian, yang gampang kita bisa lihat sehari-hari adalah kebutuhan bahan baku. Dengan adanya perdagangan antar daerah, bahan baku yang sulit dia peroleh di daerahnya dia bisa peroleh di daerah yang lain yang lebih mudah. Tentu dengan pertimbangan
Tentu dengan pertimbangan gini, pada saat terjadinya perdagangan antar daerah, tentu pada saat dia mengambil barang tersebut, ada yang namanya biaya transportasi dan seterusnya. Pada saat dia sudah menghitung, oh ternyata lebih murah dia beli di bahan baku di daerah yang lain daripada dia beli bahan baku di daerahnya dia sendiri. Nah, pada saat dia beli di daerah yang lain, dia bawa ke daerahnya dia berproduksi yang tadinya dengan beli bahan baku di daerahnya dia sendiri. Mungkin dia cuma bisa buat 10 produk, tapi karena sekarang dapat yang lebih murah, kan bahan bakunya yang dia beli lebih banyak. Maka produktivitasnya dia meningkat. Produk yang dihasilkan mungkin bisa jadi 15 gitu misalnya. Oke, nah itu kategorinya adalah peningkatan produktivitas gitu ya. Oke, jadi kalau kamu tanya gimana maksudnya peningkatan produktivitas itu, Mister? Luas. Produktivitas itu adalah efisien dan efektif. Oke, jadi pada saat berproduksi secara efisien dan efektif itulah produktivitas namanya. Nah yang gampang, biar Mister gampang jelaskan, makanya tadi Mister pakai contoh adalah misalnya bahan baku. Karena salah satu kamu berproduksi kan kamu perlu bahan baku, gitu ya. Oke, paham ya? Oke, Mister bisa lanjut? Kalau bisa lanjut tolong kasih tanda lanjut Mister, lanjut Mister, supaya bisa juga cek kalian masih mendengarkan Mister atau enggak ini. Oke, 1 orang, 2, 3. Oke, sip, sudah. Semua sekarang kita lanjut ke perdagangan antar negara. Nah, perdagangan antar negara ini juga dikenal dengan namanya perdagangan internasional. Ya. Nah, sebenarnya bicara tentang perdagangan internasional ini luas, sangat luas gitu ya. Tapi kalau Mister lihat materinya kalian di SMP kelas 8 ini, perdagangan internasional, intinya Mister memperkenalkan terlebih dahulu tentang perdagangan internasional. Nanti ke depannya kalau kalian membahas tentang perdagangan internasional ini atau antar negara ini pasti akan jangkauannya lebih luas lagi gitu ya. Oke, Mister akan lanjut. Jadi tadi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara, nah pengertian dan lingkupnya. Jadi ruang lingkupnya gitu ya. Nah, pengertiannya kegiatan tukar menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan atau perjanjian bersama suatu badan usaha atau penduduk beda negara. Jadi perdagangan suatu badan usaha atau penduduk beda negara. Jadi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara itu bisa terjadi antara satu badan usaha dengan badan usaha, satu penduduk dengan satu badan usaha. Jadi bisa ada badan usaha dengan badan usaha, bisa penduduk dengan badan usaha, bisa penduduk dengan penduduk. Oke. Yang terpenting adalah dia berada di beda negara. Contohnya bagaimana, Mister? Kalau Mister rasa kalau perusahaan dengan perusahaan atau badan usaha dengan badan usaha pasti sudah sering kamu tahu. Perusahaan A di Indonesia beli atau mengekspor atau mengimpor barang dari perusahaan B yang berada di luar negeri. Ya, gampang. Yang sering kamu lakukan sebenarnya kalau kamu belanja, anggaplah kamu di Shopee kamu belanja. Tahu Shopee ya? Tahu nggak? Shopee, kalau yang suka K-pop kan biasanya Shopee itu gininya K-pop gitu ya. Mister, oke, tahu Mister. Oh, banyak langsung bilang tahu Mister. Nah, Shopee kalau kalian lihat di sana, kalian bisa belanja dari luar negeri, terutama Cina. Nah, itu kalau kalian lihat walaupun ada tokonya gitu ya, terkadang toko tersebut adalah milik perorangan. Jadi itu adalah perdagangan antara satu orang, kamu di sini misalnya belanja di Shopee, terus kamu cari toko A gitu ya, ya, kamu belanja di sana gitu ya. Nah itu bisa satu orang dengan badan usaha kalau dia benar-benar toko, atau dia hanya buat toko secara online, berarti perorangan. Berarti kamu dengan orang dengan perorangan. Bisa kan itu? Nah, dengan itu contoh perdagangan antar negara yang kita bisa lakukan sehari-hari gitu ya. Yang pernah kita lakukan sehari-hari. Mister juga pernah belanja di Shopee. Sana wah nih beli ini dari luar negeri, trade ya. Kalau sekarang
Dulu sih China aja, sekarang bisa Malaysia kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah. Oke. Nah itu pengertiannya. Nah lingkupnya, ruang lingkupnya, jadi pada saat terjadinya perdagangan antar negara, maka yang terjadi adalah perpindahan barang dan jasa. Oke, setelah itu perpindahan modal, memungkinkan terjadinya perpindahan modal. Setelah itu terjadi perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi, setelah itu penyampaian informasi. Perpindahan, misal akan bahas dari perpindahan barang dan jasa. Biasanya perdagangan antar negara kalau yang berhubungan dengan barang dan jasa tentu terjadinya perpindahan dari negara asal ke negara tujuan, baik itu barang ataupun jasa. Nah, perpindahan modal itu berhubungan dengan investasi. Jadi negara yang berinvestasi ke negara lain yang ingin diinvestasikan. Contoh misalnya berita yang mungkin kamu sering lihat kalau kamu searching di Google gitu, ada berita-berita yang lagi booming sekarang kan mobil listrik. Tesla akan berinvestasi di Indonesia untuk mengembangkan mobil listrik. Nah itu salah satu lingkup perpindahan modal. Karena apa? Tesla ini berada di luar negeri, sedangkan dia akan berinvestasi mobil listriknya di Indonesia. Oke, itu perpindahan modal. Perpindahan tenaga kerja itu seperti apa? Perpindahan tenaga kerja itu misalnya tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri, misalnya jadi tenaga kerja di Malaysia, di Brunei, dan seterusnya. Sama, tenaga kerja luar negeri juga bekerja di Indonesia. Nah, itu perpindahan tenaga kerja. Perpindahan teknologi ini biasanya berhubungan dengan perpindahan barang dan jasa. Oke. Jika suatu barang yang memiliki daya guna teknologi masuk ke sesuatu negara gitu ya. Jadi dia membeli anggaplah Indonesia membeli barang yang memiliki daya guna teknologi masuk ke Indonesia, tentu secara tidak langsung teknologi dari barang yang dibeli tersebut juga akan masuk ke Indonesia. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Sederhananya misalnya, kalau barang itu rusak gitu ya, perlu diservis gitu lah anggap. Nah, masa kamu kirim lagi ke negara asalnya supaya diservis? Tentu memerlukan biaya yang besar dan seterusnya. Biasanya begitu barang itu masuk ya ke negara tersebut, diikuti dengan teknologinya juga. Supaya apa? Supaya misalnya kayak tadi barangnya rusak. Tinggal di negara tersebut langsung sudah ada teknisi yang paham untuk bisa mengservisnya. Itu secara tidak langsung perpindahan teknologi. Oke. Simpelnya kayak gitu. Ya kayak misalnya HP-mu misalnya rusak. Kamu bawa ke counter HP untuk diperbaiki. Kan gitu kan. Kalau nggak ada transfer teknologi atau perpindahan teknologi, HP-mu rusak. Kamu beli dari mana nih HP-nya? Misalnya buatannya Amerika, berarti harus dikirim ke Amerika dulu, diperbaiki, baru dikirim lagi ke Indonesia, baru bisa dikirim lagi ke tempatmu. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Nah, makanya perpindahan teknologi biasanya berbarengan dengan perpindahan barang dan jasa. Gini deh, perpindahan barang dan jasa itu biasanya dibarengi oleh perpindahan teknologi, supaya kamu nanti nggak terbalik gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah penyampaian informasi. Penyampaian informasi di sini berhubungan biasanya dengan interaksi antara pemilik barang dengan yang ingin memiliki barang tersebut. Contoh misalnya, kamu mau beli suatu barang, tentu kamu melihat dulu, harga barangnya berapa ya. Setelah itu kamu menghubungi penjualnya misalnya, nanti kamu kirim lewat apa ya. Setelah itu biaya kirimnya berapa kira-kira. Setelah itu lagi berhubungan, misalnya kamu berhubungan dengan, boleh nggak misalnya kamu boleh nggak di packingnya seperti ini, jadi pengirimannya standarnya seperti ini. Nah itu semua penyampaian informasi. Terus kamu tanya kegunaannya apa barang tersebut. Nah itu semua adalah salah satu contoh penyampaian informasi dari penjual dengan
pembelinya atau yang memiliki barang jasa dengan yang mencari barang jasa. Oke, itu lingkupnya. Nah, kalau kamu tanya lingkup antar negara ini apakah sama dengan lingkup antar daerah atau antar pulau? Sama. Cuman yang lebih sering antar daerah atau antar pulau itu adalah perpindahan barang dan jasa. Oke. Bisa akan lanjut. Nah, kegiatan perdagangan antar negara. Nah, ini kita sudah tahu ekspor dan impor gitu ya. Nah, tapi masyarakat review sedikit. Kegiatan ekspor itu adalah kegiatan memasarkan barang dan jasa ke luar negeri dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga kestabilan kurs valuta asing. Jadi ekspor itu tujuannya kenapa ekspor? Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang kondusif itu seperti apa? Kondusif itu artinya iklim usaha yang berada di negara tersebut ya tidak kekurangan. Kalau ini kita bahas ekspor gitu ya, tidak berlebihan produksi. Jadi produksi yang berlebih itu bisa diekspor ke luar negeri gitu ya. Jadi kondusif dia, tidak ada perperangan harga. Bayangkan ya. Bayangkan kalau tidak bisa ekspor, oke, kamu punya perusahaan. Oke, anggaplah di sini ada 10 murid aja, 10 murid dan jadi 10 orang ini punya 10 perusahaan yang sama. Hasil produknya sama. Bayangkan 10 perusahaan mempunyai 10 produk yang produksinya sama gitu. Produknya yang diproduksi sama. Sudah dihasilkan sama, setelah itu konsumennya kan terbatas. Yang terjadi apa? Perang harga. Misalnya yang pertama kasih harga 5.000. Karena yang pertama kasih 5.000, yang kedua bilang, aku kasih 4.500 aja biar laku, 4.500. Terus aja perang harga seperti itu. Jadi itu tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang ada karena terjadinya perang harga, konsumen itu bingung. Oke. Kok harganya berubah-ubah terus? Yang kedua, konsumen bisa dirugikan juga dengan kalau misalnya nih, ternyata yang nomor 10 karena dia lihat 9-nya itu pasang harga gini, akhirnya nomor 10 bilang 2.000 gitu. Dari 5.000 dia pasang 2.000. Pada saat dia jual 2.000, kualitasnya dikurangi. Kualitas barang dikurangi. Nah, itu yang terjadi gitu ya, kalau tidak adanya ekspor. Tujuannya ekspor, jika produksi dalam negeri ini sudah terpenuhi, kelebihannya itu bisa diekspor atau dialokasikan ke negara yang kekurangan produk tersebut. Oke. Nah, yang kedua, tujuannya adalah menjaga kestabilan kurs valuta asing. Nah, pada saat kamu melakukan ekspor, maka secara tidak langsung negara yang memiliki tingkat ekspornya tinggi, maka kurs mata uangnya dia dengan mata uang negara lain itu lebih kuat. Karena apa? Banyak negara yang memerlukan hubungan dengan negara tersebut. Oke. Contohlah Amerika. Kenapa negara Amerika itu kurs mata uangnya kuat? Dalam artian misalnya kita lihat dibandingkan rupiah gitu. Kita lihat $1 tuh anggaplah 14.000 rupiah. Kenapa bisa seperti itu gitu? Oke. Di luar dari memang karena dolar itu diakui sebagai alat pembayaran internasional dan seterusnya, tapi karena memang juga Amerika banyak mengekspor barang-barangnya atau produknya, baik jasa, barang ataupun jasa, ke luar negeri. Nah, itu yang membuat juga kurs mata uangnya dia stabil. Nah, Indonesia kenapa menggenjot ekspor supaya meningkat? Ya, salah satunya adalah supaya menjaga kestabilan kurs valuta asingnya, gitu ya, kurs mata uangnya dia. Nah, impor yaitu kegiatan mendatangkan barang dan jasa luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, kalau kita lihat tujuan impor, itu adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau dulu nih, bisa dibilangnya, dulu suatu perusahaan melakukan impor karena dia nggak bisa memproduksi barang tersebut. Atau produksi di dalam negerinya kurang.
Jadi dia memenuhi dengan impor. Tetapi sekarang ada pergeserannya. Pergeserannya gimana? Sebenarnya memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri melalui selera. Gitu ya. Jadi kenapa dibilang selera? Sebenarnya kebutuhan dalam negerinya bisa terpenuhi dengan produk A. Tetapi ada produk B dari luar negeri, sama produknya, tapi konsumen tidak selera dengan produk A, tapi dia seleranya dengan produk B yang dari luar negeri. Oke, jadi sekarang itu tidak hanya untuk memenuhi kekurangan produk dalam negeri, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen dilihat dari segi seleranya konsumen. Gampangnya sepatu, gitu ya. Kamu tahu sepatu merek dalam negeri ada, bisa nggak dia memenuhi kebutuhan sepatu dalam negeri? Sebenarnya bisa, kenapa tidak? Tetapi yang terjadi adalah ada brand yang lain yang ada dari luar negeri masuk ke Indonesia, diperjualbelikan juga di Indonesia. Karena apa? Karena konsumen di Indonesia cocok dengan brand tersebut. Jadi seleranya konsumen Indonesia ada yang di brand luar negeri tersebut. Jadi sekarang memenuhi kebutuhan dalam negeri ini tidak hanya bicara kalau kurang dipenuhi, tetapi secara selera pun juga terpenuhi. Gitu ya. Walaupun tidak kurang, tapi seleranya beda, ya dipenuhi seleranya tersebut dari impor. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ya, biar Mister nggak terus menjelaskan gitu, Mister nggak tahu kamu ngerti atau enggak di sana ya. Oke, itu sebelum lanjut Mister tanya dulu, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada tolong tulis lanjut Mister gitu juga. Biar Mister yakin bahwa kalian akan lanjut gitu ya. Oke, lanjut Mister, lanjut. Oke, Mister akan lanjut karena sudah banyak yang bilang lanjut. Nah, Mister langsung keluarin semua aja ya biar gampang. Nah, komoditas perdagangan antar negara sebenarnya komoditas itu artinya apa yang diperjualbelikan antar negara gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya berlaku antar daerah. Cuman kalau di daerah yang lebih sering adalah barang konsumsi gitu ya. Yang paling sering kita temukan barang konsumsi. Nah, kalau antar negara biasanya yang diperjualbelikan itu atau komoditas yang diperjualbelikan itu adalah satu barang konsumsi. Barang konsumsi itu apa? Barang konsumsi itu adalah barang yang kita gunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita. Oke, sabun buat mandi, apalagi sampo. Nah, itu salah satu contoh barang konsumsi gitu ya. Setelah itu bahan baku dan bahan penolong. Nah, bahan baku dan bahan penolong ini berarti bahan, tahu ya, bahan baku berarti ya bahan yang kamu gunakan sebagai bahan utama dalam memproduksi. Bahan penolong ini biasanya adalah bahan yang menolong bahan baku tersebut supaya kamu bisa berproduksi gitu ya. Oke. Itu bahan penolong. Barang modal, nah ini lebih kepada, kalau barang modal itu lebih kepada mesin, ya peralatan-peralatan lah gitu ya, kategori peralatan mesin, kendaraan, nah itu semua barang modal. Barang tambang tentu barang yang dalam memperoleh barang tersebut memerlukan proses pertambangan dan jumlahnya terbatas. Kenapa jumlahnya terbatas? Ya karena dia pertambangan, kamu tahu sumber daya pertambangan yang ditambang itu adalah sumber daya yang sulit diperbaharui gitu ya, atau susah diperbaharui. Itu kita kelas 7 mungkin kamu pernah bahas itu. Oke. Nah, kalau barang industri adalah barang yang dihasilkan oleh satu industri. Oke.
barang yang dihasilkan oleh satu industri. Jadi bahan baku yang sudah diolah menjadi barang jadi. Nah, itu barang industri namanya. Oke, nah ini adalah komoditas perdagangan antar negara. Oke, Mister akan lanjut. Nah, kebijakan perdagangan antar negara. Ya, Mister akan keluarkan langsung semuanya saja. Nah, pertama tarif ekspor dan impor. Jadi tarif ekspornya ada, tarif impornya ada. Tarif itu apa? Tarif itu biaya yang dikeluarkan kali ya. Biaya yang dikeluarkan pada saat suatu kegiatan ekspor terjadi ataupun suatu kegiatan impor terjadi. Jadi ekspor nih, ada tarifnya. Impor, ada tarifnya. Ya. Nah biasanya kalau kita bahas ekspor dan impor, kebijakan yang lebih menguntungkan bagi produsen itu adalah biasanya kebijakan di bagian ekspor. Karena apa? Tujuannya tadi. Karena kalau kita suatu negara banyak memiliki tingkat ekspor, maka satu keadaan perekonomiannya kondusif. Dua, setelah itu kurs valuta asingnya stabil. Nah itu karena itu suatu negara biasanya kebijakan ekspornya lebih menguntungkan produsen dibandingkan kebijakan impor. Oke, tarif ekspor dan tarif impor. Jadi ada biayanya untuk melakukan ekspor dan impor. Setelah itu pembatasan ekspor dan impor. Nah, pembatasan ekspor dan impor ini biasanya dilihat dari segi kuantitasnya atau jumlah barangnya. Oke. Jadi berapa jumlah barang yang boleh diekspor, berapa jumlah barang yang boleh diimpor. Ya, contoh misalnya barang A hanya boleh diekspor itu sejumlah 100. Di atas itu nggak boleh. Barang B boleh diimpor cuma boleh 50. Berarti di atas itu nggak boleh. Kurang dari itu boleh, di atas itu tidak boleh. Jadi ada pembatasan ekspor impor ini berarti ada pembatasan. Biasanya lebih kepada jumlah barangnya gitu ya. Bukan kepada nominal harga. Biasanya lebih kepada jumlah barang. Oke, berikutnya larangan ekspor dan impor. Nah, larangan ekspor dan impor di sini berarti benar-benar pemerintah melarang terjadinya ekspor atau impor terhadap suatu barang atau jasa. Misalnya barang A karena berlebih di dalam negeri ingin diekspor ke luar negeri. Tapi pemerintah melakukan larangan ekspor barang A, maka perusahaan dalam negeri tidak bisa melakukan ekspor tersebut. Begitupun kebalikannya, impor. Walaupun di dalam negeri kurang barang tersebut, tapi karena pemerintah melarang terjadinya impor barang tersebut, maka produsen dalam negeri pun tidak bisa melakukan impor barang tersebut. Jadi larangan itu benar-benar dilarang, ditutup gitu ya. Nggak boleh kamu melakukan ekspor ini, kamu nggak boleh melakukan impor ini. Oke, berikutnya kebijakan perdagangan antar negara yang sering dilakukan pemerintah juga adalah pemberian subsidi dan premi. Nah, subsidi di sini lebih kepada biasanya ada persentase. Subsidi itu biasanya ada persentase bagian yang ditanggung, dibantu oleh pemerintah. Janganlah ditanggung, dibantu oleh pemerintah. Nah, kalau premi biasanya langsung ada nominalnya. Yang tertanggung oleh pemerintah sekian. Contoh misalnya subsidi, kayak tadi ada tarif ekspor dan impor gitu ya. Anggaplah di tarif ekspor. Pemerintah memberikan subsidi ekspor barang A 50% untuk tarif ekspornya. Jadi misalnya mau 1 juta tarif ekspornya, mau 30 juta, ya 50%-nya akan pemerintah yang subsidi. Sisanya baru kita bayar sendiri. Nah kalau premi beda. Kalau premi biasanya pemerintah menetapkan premi tarif ekspor 1 juta gitu misalnya. Berarti pada saat kamu melakukan tarif ekspormu 100 juta pun yang tertanggung cuma 1 juta oleh pemerintah, sisanya kamu harus bayar sendiri. Beda ya subsidi dan premi. Nah tujuan dari kebijakan perdagangan antar negara ini adalah
melindungi produsen dan konsumen dalam negeri. Nah, kenapa Mister berikan biru untuk produsennya? Karena kebijakan perdagangan antar negara ini pemerintah ambil biasanya lebih kepada melindungi produsen. Oke, larangan impor, pembatasan impor, tarif impor, oke, itu biasanya adalah untuk melindungi produsen dalam negeri. Kalau pemberian subsidi premi itu biasanya kepada ekspor. Supaya apa? Ekspornya dari produsen dalam negeri itu meningkat. Bayangkan sudah bersaing, produsen dalam negeri sudah bersaing dengan produsen dalam negeri yang lainnya. Sekarang kalau dibebaskan oleh pemerintah, masuk dengan gampang produk serupa dari produsen luar negeri, semakin banyak pesaingnya. Apalagi ya, terkadang ada pola pikir bahwa barang dari luar negeri itu lebih baik daripada barang dari dalam negeri. Nah, itu biasanya pola pikir yang seperti itu yang mengkhawatirkan gitu ya, padahal belum tentu gitu. Biasanya ada juga barang dari luar negeri itu lebih jelek daripada barang dari kualitasnya daripada barang dari dalam negeri gitu ya. Oke. Nah, jadi tujuannya adalah melindungi produsen dan konsumen dalam negeri. Itu tujuannya dari kebijakan perdagangan antar negara itu. Tapi bukan lebih diutamakan, lebih terlihat kepada perlindungan produsen dalam negeri. Oke, sampai sana dulu. Ada pertanyaan? Biar nggak Mister jangan terus berkicau nih. Ayo, Mister tunggu kalau ada pertanyaan. Adakah? Ada. Premi itu apa, Mister? Premi itu gampangnya gini. Kalau kamu lihat di kamus mungkin premi itu ada kategorinya, ada bantuan, ya, ada insentif gitu ya. Tapi gampangnya dalam hal ini adalah bantuannya, bantuan pemerintah gitu ya. Karena kita bahas adalah kebijakan. Oke. Ada lagi? Tidak, Mister bisa lanjutkan ya. Oke, Mister akan lanjutkan. Sekarang manfaat perdagangan antar negara. Oke, yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Itu sudah pasti. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Jadi kalau dalam negeri tersebut tidak dapat memproduksi barang tersebut, dengan adanya perdagangan antar negara, maka barang tersebut bisa masuk gitu ya, ke negeri tersebut gitu ya. Yang ketiga pasti menjalin persahabatan antar negara. Biasanya dari perdagangan awal-awal sehingga nantinya ada kerjasama lebih lanjut yang meningkatkan ke persahabatan antar negara. Oke, berikutnya transfer teknologi. Ini tadi Mister juga sudah jelaskan. Nah, memperluas pasar tentunya tadi yang daerah saja bisa memperluas pasar, apalagi yang antar negara. Tentu jangkauanmu bukan hanya misalnya di Indonesia, skupmu bukan warga negara Indonesia saja, tapi juga warga negara luar negeri, gitu ya. Oke, menambah devisa negara tentunya pada saat terjadi perdagangan antar negara, terutama ekspor, itu adalah menambah devisa negara. Oke, sudah selesai presentasi ya, Mister. Ada pertanyaan? Ayo. Adakah pertanyaan
Kalau tidak, Mister yang bertanya untuk review. Ada? Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol. Oh, ada. Mister, ada nggak hubungan antar negara yang membawa kerugian? Ada, kenapa enggak? Oke. Kita sudah pernah bahas di kerjasama negara-negara ASEAN saja. Pada saat negara-negara ASEAN, tidak selamanya kerjasama itu saling menguntungkan. Ya. Tapi pada saat terjadi kerjasama yang merugikan salah satu pihak, maka kerjasama tersebut akan Besar bilang akan direvisi supaya menguntungkan satu dengan yang lainnya, saling menguntungkan gitu ya. Jadi apakah ada hubungan antar negara yang membawa kerugian? Ada aja, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi Mister nggak bisa bilang selalu menguntungkan, tidak. Tapi tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Oke. Pada saat memperoleh keuntungan, bisa nggak kita salah memprediksi? Jadi misalnya gini, salah prediksi itu kayak gini, Mister bilang. Kita prediksi, oh kita akan untung nih. Sekian. Tapi pada saat kita sudah lakukan, ternyata nggak untung, malah rugi. Nah, itu berarti kita salah prediksi. Nah, hubungannya kita lakukan ya, berarti perdagangan yang kita lakukan itu rugi. Gitu. Bisa nggak seperti itu? Bisa, kenapa tidak? Oke, biasanya yang terjadi nih ya di perdagangan antar negara, Mister Gambeng di antar negara kenapa bisa membawa ke suatu kerugian? Kalau misalnya nih, kamu membeli bahan baku atau beli produk lah, barang dari luar negeri. Oke, pada saat itu kurs tukarnya adalah anggaplah pakai dolar gitu ya. $1 adalah 13.000. 13.000. Nah, kamu pesan nih, oh karena kamu lihat kurs dolarnya, oh $1 13.000. Oh, aku pesan 5 deh. Nanti aku jual di sini, ya hitung-hitung $1 aku untung, aku pakai kursnya $1 13.500 gitu. Kamu untung 500 dalam $1 yang kamu beli itu kamu untung 500 gitu ya. Kamu mikirnya kayak gitu. Oke, setelah kamu kurang-kurangi ongkos kirimnya, oh masih untung lah sekian. Ternyata karena kamu bayarnya misalnya, oh nanti kalau barangnya sudah terkirim baru saya bayar ya. Pas kamu barangnya sudah terkirim, kamu bayar, kursnya beda, bukan 13.000. Naik kursnya $1 14.500. Hitunganmu yang awalnya $1 itu 13.500 akan rusak. Makanya banyak orang sekarang kalau perdagangan luar negeri biasanya langsung tentukan $1 tarifnya sekian ya, aku bayar kapanpun datang barangnya, jadi barangnya waktu bayar tetap kursnya pakai yang ini. Atau ada juga langsung pakai kursnya sekian ya, mau nggak gitu, kalau mau lanjut gitu. Nah, itu biasanya sekarang. Tapi kalau kayak tadi contohnya kayak gitu ya bisa jadi kerugian. Oke, ada lagi? Ayo, ada lagi kah? Tidak? Kalau tidak ada, Mister akan akhiri. Tidak ada? Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol. Mister akan akhiri. Oke, thank you. Oke, thank you. Oh, Lexia, apa kabarmu, nak? Oke, thank you. Oke, Efra, bisa pimpin kita dalam doa nggak, Efra? Tadi kan kameramu yang bermasalah ya. Kalau audiomu bermasalah nggak? Enggak lah ya. Ustaz. Oke, pimpin kita dalam doa, nak. Teman-teman, sekarang kami sudah menyelesaikan pelajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari awal pembelajaran sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke.
God bless you. Sampai berjumpa di hari Kamis. Mister ingatkan masih ada yang belum mengumpulkan tugasnya ya. Jadi petugas membuat bagan itu masih ada yang belum mengumpulkan. Mister harap kalian sudah selesai hari ini karena hari ini terakhir sesuai dengan informasi Mister. Oke. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Selamat siang anak-anak kelas 8A. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya ya? Ya, sehat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Jadi untuk hari ini sesuai dengan agenda, hari ini kita melaksanakan penilaian harian yang pertama. Ya, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja mulai penilaian hariannya. Namun sebelumnya, apakah semuanya sudah standby? Sudah standby ya, sudah siap? Oke, ya baik. Jadi pengerjaannya sama seperti mata pelajaran yang lain. Silakan anak-anak buka Moodle, cari pelajaran bahasa Bali, kemudian cari di bagian yang paling bawah, di situ sudah Miss buatkan topik sendiri, penilaian harian bahasa Bali. Itu ya, jadi silakan dibuka, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi di situ Miss kasih kesempatan pengerjaannya bisa diulang sampai 2 kali. Ya, sampai 2 kali, nanti akan Miss cari nilai yang tertinggi. Itu silakan dikerjakan dengan baik. Kemudian ya, untuk doanya silakan doa masing-masing ya. Doa masing-masing sendiri-sendiri. Kalau sudah silakan langsung bisa dimulai. Terus itu jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan anak-anak diskusikan di forum chat. Dan sekali lagi Miss ingatkan, tidak ada yang bertanya menanyakan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Ya, karena itu semua sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalaupun ada yang kurang jelas, bisa dilihat materi-materi sebelumnya. Paham ya? Baik, silakan anak-anak bisa langsung dimulai. Selamat mengerjakan. Tuhan berkati ya.